Halo, selamat pagi pemirsa setia Kilas Nusantara Pagi. Semangat pagi Rabu 29 Juni ini, saya Cynthia Gesino akan menyapa Anda dengan 3 kabar terhangat dari sektor ekonomi, politik, dan kesehatan. Pemirsa, program penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite dan solar kini dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menilai upaya ini agar penyaluran BBM tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi. Informasi berikutnya, jelang pemilu 2024, Polda Banten bersiap dengan menggelar pelatihan dan simulasi pengamanan kota. Simulasi ini guna mengantisipasi terjadinya aksi demonstrasi berujung dengan aksi kekerasan. Kita tutup Kilas Nusantara Pagi dengan upaya BKIPM Yogyakarta yang gencar mengkampanyekan gerakan Gemar Makan Ikan Sehat dan Bermutu dengan membagikan 500 paket di Temanggung. Mari kita jelang informasinya bersama. Pemerintah segera menerapkan kebijakan penyaluran subsidi BBM dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, pada Selasa siang 28 Juni di Jakarta, pemerintah perlu memperkuat segmentasi pengguna Pertalite dan solar. Lantaran banyak konsumen pemilik kendaraan yang mampu secara ekonomi masih mengonsumsi Pertalite dan solar. Sehingga dengan inovasi My Pertamina, maka Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen yang berhak atas BBM bersubsidi. Sistem ini penting untuk mendukung program penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran. Tujuannya satu, supaya yang menerima BBM bersubsidi itu tepat sasaran. Yang kedua, jangan sampai pajak rakyat dipakai oleh orang yang nggak berhak. Jadi merepotkan sedikit, tapi ini untuk membuat jangan lagi pajak, subsidi kan dari pajak rakyat, KPBN. Jangan lagi pajak rakyat ini dipakai oleh orang yang nggak berhak. Kan kita harus sepakat itu tujuan utamanya. Makanya pakai cara ini. Selama ini kan susah. Bagaimana data dengan maksudnya teknologi digital dan sebagainya, udah pernah kita teruji di Peduli Lindungi, maka semua orang bisa. Mulai 1 Juli 2022, Pertamina akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang sudah teregistrasi dalam sistem My Pertamina. Adapun uji coba awal dilakukan di 5 provinsi yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan personil Polda Banten dari Sabara, Brimob, dan Polisi Wanita Selasa 28 Juni melakukan simulasi pengamanan kota untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, khususnya dalam menanggulangi terjadi aksi demonstrasi di masa pemilu 2024 mendatang. Simulasi yang sedikitnya diikuti 400 personil ini digelar pihak kepolisian di halaman Polda Banten untuk melatih kesiapan personil terhadap potensi ancaman anarkisme di tahun pemilu mendatang. Sehingga aparat sudah siap dengan sejumlah skenario pengamanan nantinya. Bahwa Polda Banten melaksanakan pelatihan penanggulangan pasca pemilu 2024. Kami sengaja jauh-jauh hari mulai dari sekarang melatih anggota kami agar mereka terbiasa dengan kegiatan nanti yang bakal dihadapi di tahun 2023, 2024 ini tahun politik. Wakapolda Banten berharap dengan latihan penanggulangan aksi anarkisme, personil Polda Banten ke depan semakin siap dalam melakukan pengamanan. Mengingat pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti, tugas pihak kepolisian akan lebih maksimal. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 500 paket dibagikan dalam kegiatan kampanye Gerakan Gemar Makan Ikan Sehat dan Bermutu yang digelar oleh Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu SKIPM Yogyakarta.
Acara yang diadakan di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Selasa 28 Juni menjadi bagian dalam kegiatan peduli sosial yang digagas oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Berdasarkan pemantauan BKIPM, tingkat konsumsi ikan di Temanggung masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain. Adanya aksi BKIPM peduli sosial ini diharapkan terjadi peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan, serta memicu bertambahnya budidaya perikanan yang mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di Temanggung. Kita tahu bahwasanya ikan ini banyak mengandung protein omega 3 yang sangat membantu, terutama apabila itu dikonsumsi oleh masa-masa pertumbuhan. Nah itu, dan kami dari BKIPM Yogyakarta mempunyai niatan untuk bisa mensosialisasikan, untuk bisa meningkatkan makan ikan per kapita. Tentu saja ini di samping untuk memenuhi gizi yang untuk konsumsi sendiri, bisa juga untuk ikan ini sebagai penggerak, budidaya ikan ini sebagai penggerak ekonomi lokal. Ya tentu saja tadi berkembanglah budidaya ikan di wilayah-wilayah ini dan juga pasar ikan. Dalam acara yang dikemas sebagai bagian dari Bulan Mutu Karantina 2022 ini, masyarakat Temanggung diajak untuk berperan dalam peningkatan angka konsumsi ikan yang akan berdampak pada tumbuhnya kebutuhan ikan serta produk perikanan. Jika terjadi peningkatan pada produksi perikanan, peran masyarakat ini akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha perikanan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, dari kabar terakhir tadi, memang mengkonsumsi ikan itu penting demi kesehatan, juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak agar bisa menjadi generasi yang sehat dan juga cerdas. Seperti juga asupan informasi yang bisa Anda dapatkan melalui media sosial kami di laman antaranews.com serta kanal YouTube Antara TV Indonesia dan program unggulan lainnya di saluran UC TV. Pemirsa, nantikan kami kembali dalam Kilas Nusantara Malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat beraktivitas.